Ini pembahasan dari contoh mencari mean atau rata-rata dari data tunggal. Nah, yang pertama, kalian harus menjumlahkan semua datanya. Jadi 60, 75, 62, 87, 65 sampai 83 itu kalian jumlahkan. Ya, setelah dijumlahkan lalu kalian bagi dengan banyaknya data. Di sini banyaknya data ada berapa N-nya? Kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya ada 6. Nah, sigma X atau total dari semua data-data ini tuh kalian jumlahkan. Berarti nanti hasilnya nanti rata-ratanya atau X bar itu simbol dari rata-rata ya. Sama dengan 60 tambah 75 tambah 62 tambah 87 tambah 87 tambah 65 tambah 83. Nah, yang terakhir dibagi dengan banyaknya data, yaitu ada 6 N-nya. Jika kalian kerjakan secara teliti, maka hasilnya dijumlahkan semua didapatkan 432 dibagi 6 72. Nah, 72 inilah rata-ratanya. Oke, next. Ini juga sama ya. Jadi mencari X bar atau mencari mean ini rumusnya kalian jumlahkan semua 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai tambah 6. Nah, itu hasilnya nanti 38. Nah, lalu kamu bagi banyaknya data di sini ada berapa? 2 4 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12. Nah, 38 per 12 hasilnya 3,16. Oke, anak-anak paham ya mencari mean dari data tunggal? Oke anak-anak, berikut saya akan terangkan langkah-langkah step by step mencari rataan atau rata-rata dari data berkelompok menggunakan rumus rataan sesaat, rataan sementara. Nah, jadi yang pertama sudah disajikan pertanyaan seperti ini. Ada tabel distribusi frekuensi, ya kan? Dia tuh berkelas-kelas, ada kolom interval dan juga kolom frekuensi. Nah, langkah pertama yang kita tentukan ialah kita menentukan titik tengah atau kita simbolkan sebagai XI. Nah, titik tengah dari masing-masing interval. Seperti itu ya. Oke, kita mulai. Jadi kita bikin XI-nya dulu. Saya tambahkan kolom lagi di tabelnya itu, kolom XI. Oke, mulai dari kelas pertama dulu, Nak. Titik tengah dari 21 sampai 25 kamu ambil nilai tengahnya berarti berapa, anak-anak? Itu 23, ya kan? Karena panjangnya 5, 21, 22, 23, 24, 25, maka titik tengah pada kelas pertama itu 23. Sudah beres, titik tengahnya 23 dapat. Terus kelas berikutnya, kelas kedua, titik tengah dari ini titik tengahnya ketemu 28. Lanjut, begitu pula dengan kelas-kelas seterusnya. Ini titik tengahnya 33. Ini titik tengahnya 38. Yang ini titik tengahnya 43. Nah, kelas terakhir titik tengahnya 49. Tadi 43, yang kelas terakhir 49. Hore, dapat ya. Terus kita lanjutkan lagi. Kalian mencari DI. DI itu apa?
Jadi, dari sini kalian tentukan dulu rata-rata sesaatnya. Jadi, saya memilih rata-rata dari sini itu, kamu lihat perhatikan frekuensinya antara 28. Nah, di sini yang paling banyak respondinya kan yang kelas ketiga toh. Interval di kelas ketiga ini, kelas interval ketiga yang nilainya 31 sampai 35. Ternyata dia ada 9. Nah, saya ambil aja random, acak yang ahli kalian bisa kok. Tapi ambillah yang mendekati. Ya, jadi nanti kira-kira dia itu masuk di kelas ini ya. Maka saya pilih ini sebagai letaknya rata-rata sesaat. Nah, maka di DI ini posisinya dia itu kamu gantikan dengan angka 0. Nah, kalau misalkan yang paling banyak itu frekuensinya itu misalkan di sini ya, ini misalkan ada 15 nih. Nah, maka kamu ambillah 38 ini sebagai letak rataan sesaatnya, rataan sementaranya. Oke ya, karena saya ambil yang kelas ketiga ini, maka titik tengah itu titik tengahnya yang sebesar 33 ini saya gunakan sebagai tempat rataan sementara. Lalu saya tuliskan 0. Nah, di atas-atasnya kamu urutkan. Ini seperti bilangan pada garis bilangan bulat. Maka yang atasnya itu -1. Ini selalu ya paten ya. Terus kalau misalkan di atasnya masih ada datum lagi ya kamu tambahi -3, -4 sampai stopnya itu gimana. Lalu next setelahnya 0, yang bawah itu 1, yang positif ya, 2, 3. Kamu lanjutin aja. Kalau misalkan dia sampai bawah ya 4. Kalau cukup bawahnya 0 cuma ada 2 kelas lagi sisanya ya udah sampai 2 aja. Seperti itu, oke. Cari DI sudah. Nah, sekarang kalian mengalihkan kalian kalikan dengan DI. Frekuensi di sini bisa disimbolkan sebagai FI. Nah, selanjutnya kalian kalikan dengan FI kali DI. Ya, bisa saya tulis seperti ini. FI kali DI, masing-masing kelas kamu kalikan 2 kali -2 jadinya 4. Lanjut kelas berikutnya 8 kali -1 -8. Lanjut 9 ini ya, 9 kali 0. 9 kali 0 ya 0. 6 kali 1 6. 3 kali 2 6. Terakhir 2 kali 3 juga 6. Nah, oke. Jadi untuk mencari rataan sesaat tentukan 3 kolom tambahan, yaitu XI titik tengah, DI itu kamu ambil dulu dia itu letaknya di mana, nanti kalau udah dapat lah kamu tuliskan 0 lurusnya. Lalu atas bawahnya kamu tinggal sesuaikan aja. Kalau 0-nya letaknya di sini ya atasnya nanti -1, -1, -2, -3 dan seterusnya. Bawahnya itu yang positif. Nah, kemudian kolom yang terakhir kamu menentukan FI dikali DI. Jadi hasilnya FI masing-masing dari kelas kamu kalikan dengan DI-nya yang sesuai. Nah, setelah semua dapat, biar memudahkan, kamu totalkan dulu frekuensinya. Jadi di kelasmu, jadi pada penelitianmu ini, tabel ini tuh berapa sih totalnya frekuensi? Banyaknya orang tuh ada berapa? Nah, ini saya total ya. Saya simbolkan dengan sigma. Sigmanya dari F. Sigma dari FI ialah tambah semua 2 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 3 tambah 2. Hasilnya 30. Oke, setelah sigma FI kalian juga harus menentukan banyaknya totalnya FI kali DI. Atau saya tambah ya. Nah, atau saya sebut sebagai sigma dari FI kali DI. Sigma itu total jumlahnya semuanya. Ini 0 ya anak-anak ya. -4, -8, -12. -12 0 ya tetap, -12 tambah 6 -6, -6 tambah 6 0, 0 tambah 6 6. Jadi sigmanya totalnya ada 6. Totalnya ada 6. Nah, udah dapat semua, baru kamu masukkan rumusnya tadi.
Oke, tadi rumusnya apa? Rumusnya rumusnya rata-rata, mencari rata-rata di tabel distribusi frekuensi menggunakan rata-rata sesaat atau rata-rata sementara, itu rumusnya adalah X bar atau rata-rata itu sendiri, yaitu XS, rata-rata sementaranya, rata-rata sesaatnya, dikali sigma FI tambah DI per sigma FI-nya, sigma itu banyaknya ya, totalnya, terus dikalikan sama panjang kelas C. Oke, udah kamu masukkan aja. Tadi XS-nya kamu pilih kan 33 ini sebagai XS. 33 ditambah totalnya FIDI tadi 6 per totalnya F-nya 30 kali panjang kelasnya ada 21, 25, 26, 30, atau kamu cari selisihnya sini. Kan selisihnya sama, itu 5, panjangnya 5. Sama aja. Sini ke sini juga 5. Ini juga 5. Maka panjang kelasnya itu 5. Nah, dari sini langsung kalian hitung secara teliti ya. Operasi perkalian dahulukan. Nah, ini 30 bagi 5 bisa itu 6. Jadi hasilnya nanti 33 ditambah 6 per 6 itu 1. 34. Nah, ketemu. Jadi 34 ini sebagai rata-ratanya. Nah, paham ya anak-anak ya? Jadi kesimpulannya cara mencari rata-rata dengan rumus rata-rata sementara, pertama cari titik tengah, terus cari DI. Mencari DI itu tergantung kamu nentukannya dia itu letaknya di mana nanti rata-rata sementaranya. Nah, tipsnya ambil yang paling besar. Kan kelihatan dari sini, yaitu di sini udah 9 anak yang nilainya 31 sampai 35. Atasnya itu kalau di total ada 10, yang ini ada 11, mungkin tengah-tengahnya ini. Oke, saya pilih 33 sebagai XS. Nah, di satu mengikuti kalau letaknya XS di sini maka 0 kan. Yang lain atasnya itu di min, urut ya, min 1, min 2, yang bawah yang plus. Lalu kolom terakhir tentukan FI kali DI. Frekuensi tadi masing-masing kalikan dengan DI-nya dia itu sendiri. Udah, kamu cari totalnya. Baru kalian masukkan di rumusnya. Yaitu ini rumusnya. Nah, oke anak-anak, itu pembahasan dari cara mencari rata-rata dari tabel distribusi frekuensi menggunakan rataan sesaat atau rataan sementara. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Berikut pembahasan dari mencari modus dari data berkelompok ya, dari tabel distribusi frekuensi. Nah, itu tabelnya seperti ini. Kelas-kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Yang masing-masing kelas ini mempunyai panjang kelasnya 21 sampai 25, 26 sampai 30. Nah, berarti kan dari sini kalian tahu panjang kelasnya ialah 55, yaitu 21, 22, 23, 24, 25, ada 5. Panjangnya 5. Dapat nih unsur-unsurnya panjang, dapat. Nah, sekarang tentukan tepi bawah. Jadi kalian sebelum mencari modus, tentukan dulu unsur-unsur yang belum diketahui. Dari mana? Dari rumusnya modus nanti kelihatan. Kan rumusnya modus kan MO sama dengan tepi bawah kelas yang dimaksudkan nanti ditambah D1 per D1 plus D2 lalu dikalikan dengan panjang kelas itu sendiri. Ya, C atau P. Di sini menyimbolkannya P tapi saya pakai istilah C aja, sama aja ya simbolnya. Nah, tinggal dimasukkan. TB ialah tepi bawah kelas.
tepi bawah kelasnya modus. Nah, lihatnya dari mana anak-anak? Dari sini. Ya toh, kalian lihat modusnya itu nanti dari mana? Perhatikan, dari kelas-kelas ini yang paling banyak respondennya kan kelas ketiga, yaitu ada 9 anak. Nah, ada 9. Jadi modusnya saya pakai interval kelas ketiga. Kelas interval yang ketiga yaitu 31 sampai 35. Nah, tepi bawahnya saya pakai batas bawah dikurangi 0,5. Nah, batas bawahnya kan 31 nih. Berarti tepi bawahnya itu kurangi 0,5. 31 kurangi 0,5 jadi 30,5. Dapatlah, itulah tepi bawah. Dapat tepi bawahnya 30,5. Lalu ditambah dengan D1. Nah, dari mana kita mendapatkan D1? D1 ialah kamu kan kamu udah menentukan kelas intervalnya itu kelas ketiga. Oke. Ada 9 toh frekuensinya. Nah, cara mencari D1 itu 9 kamu kurangkan dengan kelas atasnya. Kan kelas atasnya kan frekuensinya 8. Ya udah, 9 kurangi 8 adalah 1. Ketemulah D1-nya ini. D1 ketemu. Lalu cari D2 kebalikannya. Kalau D1 itu tadi dikurangi sama kelas atasnya, kalau D2 dikurangi sama kelas bawahnya, kelas berikutnya. Nah, selisihnya 9 kurangi 6 yaitu 3. Dapatlah D2-nya 3. Karena rumusnya D1 tambah D2, berarti ya 1 tambah 3. D1-nya tadi 1, D2-nya tadi 3. Terus dikali panjang kelasnya 5. C-nya. Wes, ini dikerjakan. 30,5 ditambah 1/4 dikali 5. Nah, hasilnya nanti 30,5. Nah, ini kamu jumlahkan, kamu kalikan dulu, ditambah 1/4 dikali 5. Nah, 1/4 dikali 5 kan sama aja dengan 5/4 toh? 5/4. Nah, kamu cari nilainya 5/4 ya, 1,25. Nah, tinggal kamu tambahkan 30,5 ditambah dengan 1,25. Hasilnya 31,75. Nah, inilah modusnya. Oke, anak-anak paham ya? Saya mau menemukan median dari tabel distribusi frekuensi. Jadi mencari median dalam data berkelompok. Nah, kalau data tunggal tadi cari mediannya kan, kalau datanya dia genap, ya kalian tambahkan 2, baru ketemu kan, nanti kalian cari tengah-tengahnya itu, titik tengahnya itu ada di mana. Nah, dibagi 2, ditambah 2 bagi 2. Nah, kalau yang datanya ganjil, ya udah, yang letaknya di tengah itulah sebagai median. Nah, sekarang kita akan mencari median dalam data berkelompok atau tabel distribusi frekuensi. Nah, dia kan disajikan dalam kelas-kelas nih, interval-interval, kelas interval. Nah, cara mencari median, kalian harus hafal rumusnya median sudah Ibu tulis, yaitu tepi bawah kelas median ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi dianya itu sendiri, frekuensi kelas median dikalikan dengan panjang kelas C. Di sini istilahnya panjang kelas nanti bisa di buku itu bisa dimisalkan dengan P, simbolnya bisa pakai C. Nah, itu sama, itu artinya panjang kelas. Oke, next. Nah, saya masukkan TB. TB di sini ialah tepi bawah kelas median. Nah, cara tahu TB dari mana? Tentukan dulu kelas medianmu itu masuk di kelas keberapa. Jadi kamu ambil nih, di 6 kelas ini, pilihlah kelas yang frekuensinya paling besar, yaitu kelas yang ketiga. Kenapa? Dia soalnya 9, ya toh? Oke, tentukan dia sebagai kelas intervalnya median.
Maka tepi bawahnya kamu lihat batas bawahnya kan di sini kan 31. Nah, berarti tepi bawahnya berarti 31 kurangi 0,5. Dapatlah tepi bawahnya itu 30,5. Selalu seperti itu ya kalau mencari tepi bawah. Kalau misalkan kalian dapat nih batas bawahnya 41, berarti nanti tepi bawahnya ya 40,5 seperti itu. Oke, next. Setengah N. Sekarang kita cari setengah N. Apa itu setengah N? Nah, kamu harus tahu N itu apa. N itu berarti total dari frekuensinya. Kan frekuensinya 289 ini kalau ditotalkan, nah itu dapatnya N. Itu sigmanya frekuensi itu. Ini ada 30. Oke, jadi setengah kalikan dengan 30. Lalu dikurangi dengan FK, frekuensi kumulatif. Apa itu FK? Lah, frekuensi kumulatif adalah frekuensi-frekuensi yang ada di atasnya frekuensi kelasmu yang udah kamu tentukan. Frekuensi kelas mediannya kan 9. Berarti frekuensi kumulatif itu atasnya ini. FK itu. Atasnya itu disebut dengan frekuensi kumulatif. Totalnya ya, 8 tambah 2, 10. Dapat. Nah, frekuensi F itu frekuensi dirinya sendiri, ada 9. Nah, panjang kelasnya ini 21 ke 25 ada panjangnya 5. Sudah, ini kalian kerjakan dengan teliti, kalian hitung dulu yang operasi ada di dalam kurung. 30,5 kamu tambahkan dengan ini 30 bagi 2, 15 dikurangi 10 per 9 kali 5. Ini dapatnya 15 kamu kurangkan 10 kan 10 per 9, 5 per 9. 5 per 9 nanti kamu kalikan dengan 5. Nanti hasilnya 5 per 9 kamu kalikan dengan 5, nanti hasilnya 2,7. Nah, baru kalian jumlahkan dengan 30,5. Hasilnya 33,2. 33,2. Nah, inilah median dari data ini. Jadi dari sini kita dapat ME-nya yaitu mediannya yaitu 33,2. Oke.